Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya diberi kesempatan hadir di kota Anda. Ini suatu kesempatan yang istimewa juga buat saya. Saya pertama kalinya datang ke kota Malang. Hari ini saya sangat berharap kita datang tidak sia-sia Bapak Ibu. Kita datang untuk menimba suatu manfaat dari pertemuan ini. Dan saya tahu manfaat itu akan sangat-sangat luar biasa efeknya. Kalau Anda berpikiran terbuka, hadir dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pertemuan kita hari ini. Mohon aplaus buat Anda semua Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Nama lengkap saya Muhammad Yusuf ST. Nah, ST ini kepanjangannya itu sarjana teknik. Saya menyelesaikan pendidikan S1 teknik di Makassar di Universitas Hasanuddin. Tapi saya hanya bekerja di bidang teknik selama 4 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau ST itu saya sendiri merasa lebih pas kalau kepanjangannya sarjana Tiansi. Iya. Soalnya kalau di bidang teknik saya tidak punya karya Bapak Ibu. Tapi kalau di Tiansi ya ada faktanya lah ya. Jadi saya lebih pas rasanya kalau ST itu sarjana Tiansi. Nah, tapi ini bukan soal gelar sih. Terus terang, bukan soal gelar. Saya rasa kalau Anda tidak punya gelar tapi Anda naik BMW itu lebih bergengsi daripada punya gelar tapi tetap naik motor Bapak Ibu. Setuju nggak? Iya, jadi ini bukan persoalan gelar. Saya juga milih lebih baik nggak pakai gelar daripada hidupnya menderita. Pakai gelar tapi kok rasanya bebannya berat gitu. Ada gelarnya tapi kok nggak bisa kaya-kaya ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, saya lahir 34 tahun yang lalu di sebuah kota kecamatan. Nama kotanya itu Tanete, itu jarak tempuhnya dari Makassar kira-kira 4 jam perjalanan. Jadi saya juga anak kampung. Nah, saya lahir sebagai anak ke-7 dari 11 bersaudara. Bayang nggak? Saya ulangi ya, saya anak ke-7 dari 11 bersaudara. Jadi kami di rumah sendiri itu kesebelasan ya. Coachnya 2 orang, bapak saya dengan ibu saya Bapak Ibu. Tapi kemarin kami tidak daftar di Piala Dunia ya. Nah, saya lahir sebagai anak ke-7 dari 11 bersaudara dan orang tua saya ini sangat bertanggung jawab Ibu. Memang pahamnya orang tua saya itu konservatif. Banyak anak banyak rezeki, tapi punya tanggung jawab yang luar biasa. Hampir semua dari kami saat ini sudah sarjana. Adik saya yang paling bungsu itu sementara skripsi. Jadi saya rasa juga bukan persoalan karena banyak anak, tapi karena tanggung jawab sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan kita juga bisa seperti orang tua seperti itu. Amin insya Allah ya. Nah Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi bapak saya itu pedagang kecil. Ibu saya juga bantuin dagangan bapak saya. Dan kami hidup sangat-sangat sederhana Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau kami 11 bersaudara itu sekolah semuanya. Di waktu bersamaan bisa 2 di perguruan tinggi, 2 di SMU, 2 di SMP, 2 di SD, bahkan 3 di SD. Ada yang kita makan anak-anak. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, kumpul bocah ya. Sangat sederhana. Bahkan kehidupan kami itu cenderung memang diajari untuk bisa benar-benar hidup apa adanya. Kenapa? Karena kami banyak bersaudara Bapak Ibu. Kami pernah hidup malah sangat-sangat memprihatinkan itu sekitar tahun 85 sampai tahun 90. Waktu itu usaha dagang ayah saya kena tipu. Sementara kakak saya 2 orang yang tertua itu sudah mau menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Jadi butuh biaya banyak sekali. Nah tepat di waktu yang bersamaan usaha dagang orang tua saya kena tipu. Jadi kami benar-benar kesulitan Bapak Ibu. Kami benar-benar hidup sangat-sangat memprihatinkan saat itu. Saya bantuin orang tua saya jual es Bapak Ibu, saya jual permen, adik saya jualan kerupuk, adik saya juga jualan jambu air dan seterusnya macam-macam. Kami semua jadi kreatif pada saat kami mengalami masalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu sudah pernah merasakan bagaimana caranya untuk bisa dapatkan uang. Dan itu bukan untuk uang jajan Bapak Ibu, itu untuk bantuin beli lauk di rumah. Jadi itu kehidupan yang benar-benar kami rasakan saat itu. Tapi saya pikir nilai positifnya bahwa seperti halnya kalau Anda saat ini mengalami ujian dari Tuhan. Percaya saja Bapak Ibu nggak perlu mengeluh, nggak perlu menyalahkan keadaan. Bergerak saja terus. Terima keadaan itu sebagai suatu pelajaran buat hidup Anda. Anda sedang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk makin tumbuh, makin besar supaya Anda sukses di kehidupan Anda Bapak Ibu. Ya. Nah, di saat keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan, kami tetap berjuang bisa berprestasi di sekolah. Kami juga diajari banyak oleh saudara-saudara, kakak-kakak kami juga bagus prestasinya di sekolah. Meskipun orang tua kami itu pendidikannya sangat rendah Bapak Ibu. Ayah saya itu tidak tamat SMU, kalau ibu saya tidak tamat SD, dulu namanya SR, itu nggak tamat Bapak Ibu. Tapi visi pendidikannya luar biasa. Bapak Ibu saya itu mengajarkan saya dan saya bersaudara untuk rela menderita, yang penting kami semua sekolah. Saya pikir ini pelajaran penting buat Anda yang sudah mulai membangun bisnis Tiansi, Anda yang sudah mulai bergabung di Unicor.
Kalau hari ini Anda harus mengeluarkan uang 60.000 untuk ikut vision seminar, Anda mengeluarkan biaya untuk beli kaset Netpi, Anda beli alat-alat bantu, Anda kekurangan uang jajan, Anda tidak beli ini, beli itu karena Anda menahan diri Bapak Ibu, itu investasi yang akan Anda petik hasilnya di masa yang akan datang. Percaya sama saja Bapak Ibu. Nah, saya tamat SMP karena prestasi cukup bagus, saya pindah ke Makassar. Nah, waktu itu tahun 91, saya pindah ke Makassar dan mulai saat itu keadaan ekonomi keluarga mulai membaik. 3 orang kakak saya sudah mulai berpenghasilan. Saya banyak dibantu oleh mereka pada saat saya sekolah di Makassar. Saya juga berjuang keras Bapak Ibu, saya sebagai anak kampung pindah ke Makassar itu luar biasa juga tantangannya. Karena di Makassar ya orang-orangnya tentu lebih tinggi kemampuan akademiknya dibanding anak kampung. Nah tapi saya berjuang keras dan saya alhamdulillah setiap kali terima rapor ya saya juga selalu berprestasi sebagai juara kelas. Jadi saya pikir sama dengan bisnis ini Bapak Ibu, siapapun Anda, dari manapun asal Anda, apakah Anda dari Malang, dari Jember, dari Surabaya, dari kota manapun, dari Pasuruan, Anda tetap bisa berhasil asalkan Anda mau berjuang. Anda akan berhasil asal Anda mau berjuang Bapak Ibu. Itu kuncinya. Nah, saya tamat SMU, kemudian saya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin, di jurusan teknik mesin Bapak Ibu. Nah, ketika masuk di perguruan tinggi, itu pola kerja saya mulai berubah. Pola belajar saya mulai bergeser Bapak Ibu. Saya yang dulunya rajin belajar itu mulai beda sekali, bahkan sangat drastis perubahannya. Ya saya tidak perhatikan akademik, saya aktif di kemahasiswaan Bapak Ibu. Jadi saya jarang sekali memperhatikan kuliah, saya fokusnya di bidang kemahasiswaan. Waktu itu lagi marak-maraknya demo mahasiswa, anti orde baru Bapak Ibu. Nah saya terbawa masuk ke arus itu, ikut juga sering kali demo di jalanan, hampir tiap hari. Bahkan itu puncaknya tahun 98, saya hampir nggak pernah kuliah di jalanan terus Bapak Ibu. Dan itu betul-betul saya nikmati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya karena saya tidak perhatikan akademik, nilai saya waktu semester pertama itu IPK saya 0,4, IP saya. Menyedihkan sekali. Sampai detik ini Bapak Ibu saya tidak pernah tahu kalau saya pernah IPK-nya 0,4. Dari 10 mata kuliah cuma 2 yang lulus, dua-duanya nilai D Bapak Ibu. Dan itu menyedihkan sekali. Tapi Anda bisa lihat, kalau akademik saya parah dulu, akademik saya parah, tidak berarti berpengaruh ke kehidupan saya sekarang karena saya berada di bisnis Tiansi dan Unicor Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kalau saya pikir, saya bukan sangat terbelakang secara kemampuan akademik. Cuma saya lihat, memang saya tidak fokus di situ. Jadi kalau Anda jalankan bisnis Tiansi, Anda bilang, oh saya nggak dapat bonus, saya nggak dapat penghasilan. Bonus saya kecil. Coba introspeksi diri. Siapa tahu perhatian Anda nggak cukup. Mungkin fokus Anda tidak memadai. Bisnis Tiansi bisnis yang bagus. Saya percaya kalau Anda kerja di Tiansi, Anda akan dapat duit Bapak Ibu. Saya percaya itu, karena memang potensinya luar biasa. Jadi kalau Anda merasa tidak dapat manfaat banyak dari Tiansi, mungkin Anda perlu introspeksi diri. Nah ini buat Anda yang sekarang sudah sementara menjalankan. Nah Bapak Ibu akhirnya saya lulus, pada saat itu saya tamat dari perguruan tinggi itu dengan masa kuliah 6 tahun lebih, hampir 6,5 tahun saya kuliah Bapak Ibu. IPK saya 2, alhamdulillah, jadi saya tidak bisa banggakan secara akademik, saya juga cukup malu. Tetapi ketika kita di bisnis Tiansi, kita tidak ditanyain. Anda lulus kuliah dulu berapa lama Anda kuliah, Anda IPK-nya berapa, bisa bahasa Inggris enggak? Anda bisa komputer program apa aja, itu enggak ditanyain Bapak Ibu. Bisnis Tiansi terbuka. Dia tidak tanya Anda kuliahnya berapa lama dulu. Sama dengan saya, kalau saya ditanya berapa lama kuliah, saya udah tidak lolos screening tahap pertama. Karena saya kuliahnya lama banget, 6,5 tahun loh. Kalau kuliah normal, harusnya kan 4 tahun S1. Sama kalau di Tiansi. Kalau Anda mau ikut sistem Unicor, harusnya kan 2 tahun udah bintang 8 Bapak Ibu. Setuju nggak? Itu baru namanya berjuang normal. Nah, Bapak Ibu akhirnya saya kerja, saya langsung cari kerja Bapak Ibu. Saya prinsipnya waktu itu yang penting saya tidak jadi beban lagi buat orang tua, buat saudara-saudara saya. Jadi saya langsung kerja apa adanya. Jadi saya bekerja di perusahaan otomotif, saya digaji UMR. Makanya saya bilang apa adanya. Yang penting saya terbebas dulu dari beban memberatkan orang tua dan saudara-saudara. Jadi saya diberi penghasilan UMR. Awalnya saya terima, saya bilang, oh saya kan masih bujang, gak apa-apa lah. Tapi saya kerja. Saya nggak ikhlas Bapak Ibu. Ya wajar lah saya nggak ikhlas. Saya udah merasa, waduh kayaknya nggak cocok ini. Nah akhirnya saya kerja sambilan Bapak Ibu. Saya cari pekerjaan lain. Bukan berhenti, tapi saya menambah pekerjaan saya. Jadi kalau siang hari saya di kantor, malam hari saya mengajar di tempat kursus. Nah di tempat kursus bahasa Inggris saya terlibat mengajar di situ. Jadi saya kerjanya dari pagi keluar rumah sampai di rumah itu jam 10, jam 11 malam Bapak Ibu. Setiap hari saya lakukan. Nah dari tempat kursus itu saya ketemu dengan orang yang ketua LSM. LSM-nya juga sudah cukup besar. Dan saya diajak masuk ke proyek. Yang waktu itu proyek LSM yang dibiayai Bank Dunia. Nah saya akhirnya berhenti dari kantor. Saya tetap mengajar tapi saya terlibat siang hari di proyek itu Bapak Ibu. Dapat penghasilan yang cukup bagus di situ. Nah tapi namanya proyek berhenti Bapak Ibu. Nah, karena bukan aset ya. Namanya juga proyek ya bukan aset. Berhenti. Jadi saya melamar pekerjaan, saya diterima di bank pemerintah. Nah disitulah saya bekerja Bapak Ibu. Terakhir kali di bank pemerintah. Saya bekerja, saya aktivitasnya cukup saya nikmati di awal. Tapi lama-kelamaan saya makin gelisah.
Soalnya saya relasi sosial makin kurang. Saya berangkat pagi-pagi banget, malam hari baru tiba di rumah. Jadi boleh dikata saya nggak pernah kenal yang namanya matahari. Pagi-pagi udah briefing di kantor sebelum jam kerja. Malam setelah matahari terbenam baru saya bisa pulang. Jadi itu benar-benar berat. Nah, sebenarnya itu semakin lama semakin menggelisahkan saya. Rasanya ada yang saya cari, tapi saya tidak tahu apa itu yang saya cari, Bapak Ibu. Nah, saya akhirnya berpikir, oke lah, supaya saya tidak bosan, saya tetap mengajar di tempat kursus, dan saya mulai buka usaha, Bapak Ibu. Ya, saya persiapkan usaha. Waktu itu saya jualan jok mobil bekas. Ya, jok mobil impor waktu itu, tapi memang masih cukup bagus. Jadi itu saya jual, Bapak Ibu. Saya dapat keuntungan yang cukup bagus. Waktu itu penghasilannya ya bisa bersaing dengan penghasilan yang terima di kantor. Bersih, Bapak Ibu. Jadi saya tangan itu pada saat jam istirahat kantor. Saya ada sewa orang untuk menjaga itu, Bapak Ibu. Akhirnya makin lama kegelisahan memuncak dan akhirnya saya punya 3 opsi. Saya harus berhenti dan saya punya 3 pilihan. Pertama, saya akan melanjutkan studi dan itu ke luar negeri. Sebenarnya niatannya bukan benar-benar studinya, pengen jalan-jalan Bapak Ibu. Pengen lihat negaranya orang. Yang kedua, saya pindah bekerja di perusahaan yang bisa menggaji lebih tinggi dengan posisi yang cukup bagus. Saya juga lakukan itu Bapak Ibu. Yang ketiga, saya membangun bisnis sendiri. 3-tiganya saya persiapkan paralel. Jadi untuk sekolah ke luar negeri saya juga les bahasa Inggris lagi, saya perbaiki TOEFL lagi supaya angkanya bagus. Itu tiap Sabtu Minggu itu saya lakukan Bapak Ibu. Nah kemudian untuk mempersiapkan bisnis saya tetap juga mengontrol usaha yang sudah sementara saya jalankan, yang saya rintis sambilan. Dan untuk kerja di perusahaan yang menggaji lebih tinggi, saya melamar ya ke bank yang bisa memberikan penghasilan lebih tinggi, posisi yang lebih bagus Bapak Ibu. Paralel saya lakukan Bapak Ibu. Dan akhirnya takdir membawa saya, akhirnya saya tidak sekolah ke luar negeri, saya juga tidak bekerja di perusahaan lagi dan saya akhirnya menjalankan bisnis sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya jalankan bisnis itu sambil mulai berintis bisnis pengadaan. Jadi yang sebelumnya sudah berjalan, saya akhirnya tutup dan mulai merintis bisnis pengadaan. Jadi itu sekitar pertengahan tahun 2004 itu udah jalan Bapak Ibu. Ya, bisnis pengadaan ke berbagai instansi pemerintah. Nah, itu kecil-kecilan Bapak Ibu. Modalnya memang tidak besar, justru karena di situ saya mulai berpikir ini kayak gimana caranya supaya saya bisa berkembang. Modal saya sangat terbatas. Ya, saya juga tidak punya akses untuk bisa dapat banyak modal. Nah, waktu saya bekerja di perusahaan, salah satu yang paling menggelisahkan saya itu waktu itu adalah saya merasa bahwa saya sebenarnya pantas dapat lebih, Bapak Ibu. Jadi saya belum kenal yang namanya impian, tapi saya sudah memberi nilai pada diri saya bahwa saya pantas dapat lebih kok. Saya heran kalau banyak orang yang tidak gelisah di tempat kerjanya, waktu kecil sampai beranjak dewasa banyak yang dia latihkan dirinya. Berlatih olahraga, musik, seni, bahasa, dan seterusnya. Tapi ketika dewasa bekerja rela dibayar apa adanya Bapak Ibu. Heran nggak? Nah saya Bapak Ibu, waktu itu saya belum mengenal konsep impian. Terus terang saya tetap merasa sebagai orang yang kalau mau berhasil harus kerja keras. Tapi ada dalam lubuk hati saya bahwa saya pantas dapat nilai lebih Bapak Ibu. Makanya saya gelisah. Nah waktu itu saya sudah siapkan 3 opsi. Pertama saya mau bekerja di tempat yang berpenghasilan lebih tinggi. Saya melamar kerja lagi, kemudian saya juga mempersiapkan untuk berangkat ke luar negeri sekolah, sebenarnya bukan untuk sekolah, jalan-jalan. Dan saya juga mempersiapkan opsi lain, saya mau berbisnis sendiri, saya mau mandiri Bapak Ibu. Dan singkat cerita akhirnya, saya tidak jadi berangkat sekolah ke luar negeri, karena satu dan lain hal, saya juga tidak jadi bekerja di perusahaan yang lebih tinggi penghasilannya, saya akhirnya berbisnis sendiri Bapak Ibu. Nah, saya melanjutkan usaha yang saya rintis waktu sementara saya kerja dulu dan sambil merintis bisnis pengadaan barang ke instansi-instansi pemerintah Bapak Ibu. Jadi saya mulai dunia bisnis, dunia yang tidak pasti Bapak Ibu. Banyak orang ketika diajak bergabung di bisnis ini terus dia nanya, kalau saya bintang 5 udah dapat pasti 1 juta, 3 juta belum? Nah Bapak Ibu ini bisnis. Tetapi saya bisa jamin Anda Bapak Ibu, kalau Anda konsisten ikut cara kerja unicorn, apa yang tersedia dengan potensi yang ada di Tiansi, Anda akan dapatkan Bapak Ibu. Asal caranya unicorn Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya mulai rintis bisnis saya jalankan. Saya semangat sekali Bapak Ibu. Tapi satu hal, saya selalu gelisah. Yang namanya dunia bisnis, dia selalu mengombang-ambingkan perasaan Bapak Ibu. Saya pikir waktu itu sangat wajar, saya tidak punya pengalaman. Ya. Dan memang inilah titik kritis. Menurut Kiyosaki, ketika Anda mulai membangun bisnis, Anda akan berada di titik kritis karena mental kita diuji. Kalau Anda saat ini baru mulai berbisnis, kemungkinan besar keraguannya lebih tinggi daripada keyakinannya. Kalaupun ada keyakinan mungkin seimbang, udah ragu-ragu yakin, ragu-ragu yakin. Bapak Ibu, Anda sedang berproses pindah kuadran Bapak Ibu. Dan itu kalau Anda sanggup lewati, Anda akan berhasil jadi pengusaha. Anda akan berhasil jadi pebisnis Bapak Ibu. Nah waktu itu saya tahu bahwa ini akan berat, tapi saya lewati Bapak Ibu.
pertanyaan yang paling besar ke diri saya adalah apa kata teman-teman saya kalau mereka melihat saya seperti pengangguran. Karena merintis bisnis, kita belum kelihatan apa-apa Bapak Ibu. Kita belum dianggap sama orang. Banyak orang yang menjalankan bisnis ini, itu minderan Bapak Ibu. Karena baru di awal, baru bintang 3, baru bintang 4. Saya bilang ke Anda Bapak Ibu, yang namanya baru dimulai, belum ada yang perhitungkan kita. Belum ada yang anggap kita. Sama kalau Anda lihat bangunan yang bagus yang dibangun, kalau Anda lihat itu biasanya ditutupi seng tinggi-tinggi. Biar Anda nggak lihat beceknya, Anda nggak lihat bambu berserakan, sisa campuran semen, beton dan seterusnya. Anda nggak lihat. Yang Anda mau lihat adalah cantiknya saja, hasilnya saja. Nah itu wajar Bapak Ibu. Hari ini kalau Anda sedang merintis usaha ini dan Anda merasa kecil hati, Anda merasa minder, balik keadaan itu Bapak Ibu. Percaya saja hari ini Anda mengalami itu, tapi itu sementara. Kalau Anda konsisten, Anda jalankan terus suatu saat nanti, Anda akan cantik sekali, indah sekali pada waktunya Bapak Ibu. Nah, saya akhirnya melanjutkan prosesnya. Saya mencari berbagai cara supaya usaha berkembang. Saya juga mulai tidak lagi numpang perusahaan, saya bikin nama perusahaan sendiri. Dan sementara saya jalankan usaha saya, waktu itu akhir tahun 2004, saya sedang berada di rumah, tiba-tiba telepon berdering. Nah, saya yang jawab teleponnya dan yang di seberang sana memperkenalkan diri. Dia junior saya di kampus, adik tingkat saya satu tingkat di bawah saya di jurusan mesin Unhas. Waktu itu kalimatnya bagus sekali. Jadi beliau membuka dengan kalimat, Kak Yusuf, maaf mengganggu, lagi sibuk ya? Saya bilang tidak. Wah bagus sekali Kak. Saya lagi sama-sama dengan pengusaha dari Bandung. Ada seorang pengusaha yang sangat berhasil dari Bandung, itu lagi ekspansi di Makassar. Beliau ini butuh beberapa rekanan dan hari Minggu nanti beliau ada acara di Hotel Kenari. Beliau kalau bisa, saya mau pertemukan dengan Kak Yusuf. Jadi waktu itu saya sebagai orang yang merintis bisnis, Bapak Ibu, saya mencari peluang. Saya mau memperbesar bisnis, saya mencari cara bagaimana supaya bisa berkembang usaha saya. Jadi tentu saja saya iakan. Jadi ada satu sikap yang bagus sekali dari kalimat itu. Seperti memberikan peluang ke saya. Nah hari ini coba kalau Anda bisa bayangkan cara Anda mengundang teman Anda bergabung di Tiansi. Apakah Anda sikapnya memberi peluang atau Anda seperti pengemis? Ayo dong, datang dong, gak enak nih itu teman saya datang soalnya. Nah Bapak Ibu coba sikap kita Bapak Ibu. Sikap kita memberi peluang ke orang. Nah saya waktu itu diundang dengan sikap diberi peluang. Jadi saya merasa berbunga-bunga hati saya Bapak Ibu. Wah ini peluang. Waktu itu saya datang ke Hotel Kenari hari Minggu siang. Saat itu tengah hari, jadi saya diperkenalkan dengan seorang anak muda yang berpakaian profesional sekali, perlente sekali, dan saya dijelaskan bisnis Tiansi. Ada beberapa orang di dekat saya juga ikut mendengarkan, saya dipresentasi Bapak Ibu. Di ruang meeting. Jadi bukan di lobi hotel, tapi di ruang pertemuan. Saya lihat ada kursi yang tersusun gitu. Nah saya baru tahu kalau hari itu akan ada OPP. Saya dijelaskan bisnisnya, sepanjang proses saya dijelaskan bisnisnya, saya diam aja Bapak Ibu. Saya tidak berkomentar. Saya diam aja, dalam hati saya kesel juga. Oh ini ada muda, sukses banget gitu. Padahal saya merasa sudah kerja siang malam gak bisa berhasil gitu. Nah, jadi dalam hati saya panas juga. Tapi saya kan cool Bapak Ibu, kulkas ya. Saya cool, saya gak komentar Bapak Ibu, saya diam aja. Saya ditanyain, setelah dipresentasi saya ditanyain, Kak Yusuf ada pertanyaan gak? Saya nggak menjawab, saya diam aja, senyum juga enggak, akhirnya dipinjamin saya alat bantu. Saya dipinjamkan alat bantu dan saya diminta tinggal untuk ikut acara OPP Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya tidak ikut acara OPP, saya langsung pulang tanpa pamit. Jadi pergi tanpa pamit saya Bapak Ibu. Saya tidak ikut acara itu. Saya dengar-dengar belakang hari Pak Risi saya setelah acara saya udah nggak ada, udah kabur saya Bapak Ibu. Nah, jadi saya pulang dan hingga 2-3 hari kemudian tidak ada telepon yang masuk, nggak ada yang nyari saya. Jadi alat bantu itu, saya pernah dengar Tiansi sebelumnya, tapi saya tidak ngerti apa-apa tentang Tiansi. Tapi alat bantu itu waktu saya bawa pulang, juga tidak membuat saya mau baca, mau pelajari, enggak. Jadi alat bantu saya simpan begitu aja, saya juga tidak sembunyikan, enggak. Saya simpan begitu aja, tapi saya enggak pelajari. Nah, karena tidak ada telepon yang masuk, saya akhirnya, karena saya sering keluar, saya sering ngurusin usaha di luar, jadi saya keluar rumah, saya bawa. Waktu itu saya masih naik motor, Bapak Ibu. Jadi saya bawa, saya kasih mampir ke rumahnya junior saya ini yang undang saya, Bapak Ibu. Nah orangnya juga belum keluar rumah, saya udah titip sama orang yang keluar di dekat pagarnya. Jadi saya bilang, ini buat beliau gitu. Jadi saya enggak ketemu orangnya. Nah Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan. Sejak saat itu saya tidak pernah punya komunikasi lagi dengan beliau. Nah akhirnya beberapa hari berselang, kira-kira 3-4 hari kemudian ada telepon masuk. Saya angkat teleponnya dan yang di sebelah sana perkenalkan diri namanya Hasibuan. Ada cerita kalau dia ini ada titipan dari Pak Risi untuk mau disampaikan ke saya. Dia bilang, Kak boleh nggak saya mampir ke rumahnya kakak? Ada titipan yang saya mau antarkan. Ada titipannya Pak Rizky. Jadi waktu itu saya bilang, oke, nggak apa-apa, antar aja. Jadi
diantar ke rumah saya, karena beliau ini junior saya Bapak Ibu. Di kampus saya juga lumayan dikenal agak keras orangnya, saya aktivis garis keras lah gitu ya. Galak lah pokoknya ya, pokoknya sangar lah ya. Jadi beliau ini karena junior jauh banget di bawah saya, beda jurusan lagi. Nah beliau datang cuma nitip tok langsung pergi Bapak Ibu. Ada kaset dengan buku. Jadi saya pelajari, beliau menjual Parisi. Wah ini titipan dari Parisi ini bagus sekali untuk Kak Yusuf pelajari. Jadi saya pelajari Bapak Ibu. Saya pelajari, beberapa hari kemudian ada lagi teleponnya masuk. Nah karena saya di rumah, saya yang ke telepon. Terus dia bilang, ini Hasibuan Kak. Kak Yusuf, saya lagi ada dekat rumahnya Kak Yusuf, boleh nggak saya mampir? Belakangan saya tahu dia nggak di dekat rumah saya Bapak Ibu. Jauh, dia cuma bilang saya ada dekat rumah. Waktu itu ternyata jauh banget tuh dari rumah. Terus saya bilang, iya nggak apa-apa, mampir aja. Jadi beliau mampir, dia bawa lagi kaset. Ini ada titipan dari Pak Rizky. Katanya ini bagus sekali. Kalau yang lalu Kak Yusuf sudah pelajari, kalau boleh saya bawa aja sekalian. Beliau datang, nggak sempat duduk, dia pergi lagi Bapak Ibu. Dia bawa kaset dan buku yang sebelumnya saya pinjam, saya dapat lagi kaset baru. Nah beberapa hari kemudian, dia telepon lagi Bapak Ibu. Halo, ini Hasibuan Kak. Nah terus saya ngobrol, terus dia bilang, sebentar sore Kak Yusuf ada di rumah nggak? Saya bilang, iya kayaknya ada. Terus dia bilang, Kak kebetulan saya mau lewat dekat rumahnya Kak Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu. Akalnya panjang banget nggak? Saya mau lewat dekat rumahnya Kak Yusuf, boleh nggak saya mampir? Ya masa saya mau larang ya? Jadi saya nggak larang, saya bilang, iya silakan mampir. Nah waktu mampir dibawakan lagi kaset. Jadi bisa bayangkan, dibawakan lagi kaset, diambil lagi kaset yang sebelumnya. Terus dia cerita, singkat dia bilang gini, Kak besok itu Pak Risi ada waktu, kebetulan beliau lagi di Makassar. Jadi waktu itu Pak Risi bolak-balik Makassar Bandung, beliau cerita Pak Risi ada di Makassar. Pak Risi itu pengen tunjukin sesuatu ke Kak Yusuf, pasti menarik sekali. Karena saya tahu beliau sangat hebat lah. Jadi beliau edifikasi Pak Rizky, beliau promosikan Pak Rizky, jadi saya bilang, oke deh silakan besok datang. Nah besoknya beliau datang sama Pak Rizky. Pak Rizky naik mobil, ya, waktu itu Pak Hasibuan udah pakai motor. Sebelumnya Pak Hasibuan itu ternyata jalan kaki, jalan kaki di sini. Ya. Nah, jadi saya dijelaskan Pak Rizky bagaimana teknik memulai dan seterusnya, tapi saya diam aja Bapak Ibu, saya nggak komentar. Waktu itu Pak Rizky mungkin bingung ngadapin saya, karena saya tidak menjawab sesuatu kalau ditanya. Saya diam aja, habis itu pulang. Beberapa waktu kemudian atur janji lagi, datang lagi ke tempat saya Bapak Ibu. Saya ditanyain lagi, gimana Kak sudah bisa memulai? Saya nggak jawab Bapak Ibu, saya senyum-senyum. Nantilah. Jadi beliau pulang lagi. Nah beberapa waktu berikutnya datang lagi Bapak Ibu. Nah terakhir beliau datang, beliau begini. Kak Yusuf, apa yang Kak Yusuf pikirkan? Sekarang ini sudah begitu banyak bukti. Dan saya juga sudah termasuk sebagai bukti. Saya sudah wakili berpikirnya Kak Yusuf. Saya sudah wakili apa yang Kak Yusuf analisa. Jadi ngapain dipikirkan? Pokoknya jalan aja, saya pasti bantu. Saya cuma janji satu hal Kak Yusuf. Kalau Kak Yusuf serius, saya jauh lebih serius. Nah di situ saya terbuka Ibu. Itu janji yang beliau bilang. Kalau Kak Yusuf serius, saya jauh lebih serius. Waktu itu oke lah kalau gitu. Nah akhirnya saya sign formulir. Habis itu beliau tanya, kira-kira kapan Kak Yusuf mau ke Stokis? Terus saya jawab lagi, nantilah cari hari baik dulu. Wah bayangkan Bapak Ibu, saya sudah iakan terus ditanya kapan mau ke Stokis. Dia bilang nantilah cari hari baik dulu. Jadi saya gantung lagi Bapak Ibu. Ya. Nah beberapa waktu ke depan akhirnya saya kontak Pak Hasibuan, saya udah siap ke Stokis, udah ketemu hari baiknya dan saya ke Stokis. Jadi saya jadi bintang 2, tapi karena saya mempelajari terus bahan-bahan yang dipinjamkan, akhirnya saya nggak sampai seminggu langsung saya cukupkan bintang 3. Saya merasa wah ini kan kewajiban 1 kali, tanggung. Terlanjur saya mulai, saya juga kebetulan butuh beberapa produk untuk adik saya yang kena asma, jadi saya cukupkan bintang 3. Nah kalau Anda dengar cerita saya Bapak Ibu, Anda bisa lihat bagaimana ketekunan seorang Pak Hasibuan memfollow up saya. Dan Anda bisa petik pelajaran, ada seseorang yang seharusnya menjadi sponsor saya, itu tidak pernah follow up saya Bapak Ibu. Jadi saya akhirnya disponsori Pak Hasibuan. Pak Hasibuan sebelumnya saya nggak kenal Bapak Ibu. Mungkin hari ini Anda diundang ke sini, Anda mungkin masih berprasangka ke orang yang mengundang Anda. Anda mungkin berpikiran negatif bahkan. Ingat Bapak Ibu, Anda tidak pernah bisa tebak jalan rezeki yang dikasih sama Tuhan. Anda mungkin bisa minta siang malam, tapi Anda nggak pernah bisa tentukan bentuk apa, bentuk bantuan Tuhan untuk Anda, supaya rezeki Anda terbuka. Apalagi yang undang Anda itu kenal sama Anda. Coba bayangkan. Nah Bapak Ibu pelajaran lainnya, kalau Anda mengajak seseorang, Anda ketika mulai nanti bisnis ini dan Anda mengajak seseorang, yang paling penting Anda kunjungi terus Bapak Ibu. Anda follow up. Selama dia tidak mengatakan tidak, datangi lagi. Datangi lagi, kunjungi lagi. Kalau Anda konsisten follow up, Anda akan ketemu bintang 8 Anda Bapak Ibu. Kalau Anda konsisten. Nah akhirnya saya mulai jalankan bisnisnya Bapak Ibu. Saya dibantu Pak Risi untuk home meeting pertama kali, itu di tempat ngumpul kami. Jadi kami punya base camp, mahasiswa teknik itu khususnya satu jurusan seangkatan dengan saya. Dan saya kumpulkan teman-teman saya Bapak Ibu.
Ya, yang selama 6 tahun lebih itu siang malam sama-sama. Jadi saking tiang malam sama-sama, ini bentuk muka kami itu mirip-mirip. Ya, bentuk itunya juga mungkin udah mirip-mirip Bapak Ibu ya. Karena makannya sama-sama, tidurnya sama-sama, ya. Mungkin boilernya juga sama kali ya. Karena sama-sama terus Bapak Ibu. Nah, saya kumpulkan dan ada sekitar 15 orang yang bisa ngumpul. Nah, sore itu Pak Risi datang, saya dibantuin home meeting. Waduh, home meetingnya lancar Bapak Ibu. Dan walhasil, tidak satu pun yang join Bapak Ibu. Tidak ada yang gabung. Tidak ada yang bergabung Bapak Ibu. Nah, saya sedih juga. Kok bisa ya? Saya udah mulai sempat terpukul gitu. Tapi kan saya kolerik Bapak Ibu. Saya nggak mau tunjukkan kalau saya lemah di hadapan teman-teman. Nah, itu orang kolerik tuh. Jadi saya melihat itu malah sebagai tantangan buat saya. Saya coba follow up, ada satu orang yang saya pikir, nggak apa-apa lah, dia kan standby di situ, di tempat kita ngumpul-ngumpul itu, jadi saya datangi. Nah suatu ketika saya datangi, mau follow up maksudnya Bu. Saya belum masuk ruangan, dia dengar suara sepatu saya, sol sepatu saya kan bunyi-bunyi, klak, klak, klak. Dia langsung nanya, beli sepatu begituan di mana ya? Asik juga dengar bunyinya. Bayangin Bapak Ibu, dia komentari suara sepatu saya, kan saya udah mulai pakai bisnis ya, sepatunya udah mulai kayak gitulah. Ya dia komentari soal itu, jadi saya lihat mimik mukanya ini mulai menghina banget gitu ya, jadi saya pikir aduh nggak usah lah. Jadi Anda bisa bayangkan, tidak satupun teman dekat saya, teman kuliah saya yang bergabung sampai detik ini. Tapi saya bisa bilang ke Anda, kalau Anda saat ini sedang memprospek teman Anda, kawan Anda, sahabat Anda, dan tidak satupun yang mau bergabung, Anda bisa bilang, tanpa mereka Anda tetap bisa bintang 8, Anda bisa terima reward Bapak Ibu. Saya sudah buktikan itu. Saya di rumah tantangannya lain lagi Bapak Ibu. Kakak-kakak saya itu negatif. Waduh, saya seperti orang yang istilahnya tersesat. Wah, mereka pada komentar negatif. Kamu itu sayang banget dikuliahkan terus akhirnya kerja yang seperti ini. Kalau tahu mau seperti ini ya kenapa kamu berhenti dari bank katanya kan? Kenapa nggak lanjut kerja aja? Kerjanya nggak jelas katanya. Oh kamu itu ditipu. Mana ada? Wah, potong tangan saya kalau bisa dapat BMW itu dalam waktu 3 tahun, 4 tahun. Nggak ada itu cerita. Jadi saya begituin Bapak Ibu. Nah saya pikir-pikir, saya ingat-ingat ini kakak saya komentar gini nggak pernah terlibat MLM loh. Nggak pernah gabung MLM. Tapi itu sok taunya minta ampun. Tapi bisa bayangkan. Jadi kadang-kadang orang dekat kita itu komentar ke kita, itu mereka seolah-olah sayang sama kita, tapi mereka lupa kalau mereka mencuri impian kita Bapak Ibu. Banyak pencuri impian kita orang-orang dekat kita, banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali, dan mereka itu tidak sadar bahwa mereka telah menzalimi kita. Mau mengambil impian kita Bapak Ibu. Jangankan kakak Anda, saudara Anda, orang suami istri tempat tidurnya sama, itu bisa dicuri impiannya Bapak Ibu. Perantaranya kadang-kadang bantal gelimpung enggak, dicuri impiannya Bapak Ibu. Ngeri enggak? Banyak yang kejadian seperti itu. Nah, Bapak Ibu saya di rumah, waduh dapat tantangan berat. Karena saudara-saudara saya tidak mendukung, kakak-kakak saya terutama tidak mendukung Bapak Ibu. Ada suatu ketika saya pulang sore hari di rumah, kakak saya ini udah menikah, udah beda rumah dengan saya masih di rumah orang tua. Nah, saya sore hari sempat pulang ke rumah untuk mandi. Saya lagi dapatin beliau ini di ruang tamu Bapak Ibu. Saya masuk, waktu itu saya masih pakai motor, saya masuk, terus dia samperin, BMW kamu di mana? Hati-hati loh di parkirnya, jangan sampai dibaret sama orang. Saya mulai gelisah Bapak Ibu. Saya bilang yang gila saya apa dia ya? Bayangkan Bapak Ibu, saya baru beberapa bulan menjalankan bisnis ini terus sudah ditanyain BMW. Gila nggak itu Bapak Ibu? Bahwa kalau menghina yang ya ukur-ukur lah menghinanya ya. Kadang-kadang teman kita tuh negatifnya juga minta ampun sampai nggak rasional loh kalau menghina kita. Iya kan? Nah kakak saya seperti itu. Jadi saya waktu itu saya urut dada Bapak Ibu. Saya kolerik tapi ya masalahnya kakak saya Bapak Ibu. Mau berantem ya kan nggak mungkin. Jadi saya diam aja lah. Saya urut dada, saya diam aja, saya bilang oke. Kalau orang kolerik digituin, saya cuma janji lah mati. Someday, suatu saat nanti saya akan buktikan bahwa saya akan punya BMW. Nah, singkat cerita saya jalankan bisnis saya tidak berkembang Bapak Ibu, tidak berkembang bagus. Ya, saya juga sambil jalankan usaha yang sudah sementara berjalan. Saya masih terima proyek-proyek pengadaan kecil-kecilan seperti itu. Nah, jadi saya juga tidak dalam keadaan yang sangat terdesak Bapak Ibu. Nah, hati-hati buat saat ini Anda yang jabatannya bagus di kantor, Anda yang punya bisnis yang berkembang, Anda punya penghasilan yang bagus. Hati-hati yang namanya zona nyaman. Karena gara-gara itu, bukan karena Anda tidak mampu membangun di sini. Bukan karena Anda tidak bisa membangun di sini. Gara-gara Anda terlena dengan zona nyaman, Anda masih punya waktu sebenarnya untuk membangun di sini, tapi Anda tidak merasa terdesak. Hati-hati Bapak Ibu. Saya belum sampai pada titik merasa sangat terdesak untuk berhasil. Padahal saya tahu bahwa waktu saya ada, tenaga saya masih bisa, saya masih mampu. Tapi saya rasanya belum pada titik yang terdesak. Nah hingga akhirnya Maret 2005. Nah para peraih penghargaan di Malaysia, Januari 2005 itu diadakan celebration di Jakarta, di Ancol. Nah waktu itu Pak Risi datang dari Bandung, itu mempromosikan supaya grup-grupnya di Makassar pada ikut ke sana. Nah saya termasuk didekatin Bapak Ibu. Gimana Kak Yusuf, kita berangkat ke Jakarta, ikut acara ini. Wah saya bilang saya nggak punya uang Pak. Nah itu bohong saya Bapak Ibu. Saya ada uang, tapi saya bilang saya nggak punya uang.
Saya waktu itu hitung-hitungan, saya bilang, masa bonus saya masih 200.000, 300.000, masa saya mau berangkat biayanya udah mahal banget, hampir 2 juta pulang pergi Bapak Ibu. Nah waktu itu karena saya juga agak menantang, ya Pak Rizky pending lagi gitu. Tapi besok-besoknya diomongkan lagi, Kak Yusuf sayang nih kalau nggak berangkat, ini sejarah loh, kapan lagi terjadi di Indonesia. Nah karena keseringan dikasih begitu Bapak Ibu, Pak Rizky itu kita sebutnya Bapak antusias ya, antusias banget kalau promosi, saya juga jadi goyang Bapak Ibu. Ya, jadi akhirnya saya bilang, oke deh saya berangkat. Saya berangkat ke Jakarta, Bapak Ibu. Nah, saya ikut acara convention di Jakarta, di celebration di Jakarta, di Ancol waktu itu. Nah, di situ saya lihat, Bapak Ibu, merinding waktu itu penerimaan mobil mewah diberikan ke 30 orang dari Indonesia waktu itu. Belum lagi penerima kapal pesawat villa. Saya merinding menyaksikan itu, Bapak Ibu. Benar-benar saya lihat, wah ini luar biasa. Visi saya terbuka, apalagi aura banyak sekali orang, puluhan ribu orang hadir waktu itu. Dan di situ saya sangat terbuka, Bapak Ibu. Nah, setelah acara saya diajak ke Bandung oleh Pak Rizky. Kami diajak ke Bandung sama-sama dari grup beliau di Makassar dan disitulah kami dipertemukan dengan Pak Luis Sendian. Di belakang rumahnya Pak Luis waktu itu di Dago Pakar, beliau ngajak ke teras belakangnya dan beliau cerita, yang boleh ketemu saya hanya bintang 6 above. Kami semua jadi kaget Bapak Ibu, belum ada yang bintang 6 soalnya. Boro-boro bintang 6, saya masih bintang 3 Bapak Ibu. Ya, adik saya sebelum berangkat ke Jakarta itu join. Dia join bintang 1 hanya karena pengen produk yang untuk pencernaan, untuk penyakit mah. Terus saya tawarin, gimana kalau ke Jakarta, nanti saya yang tanggung. Gaya banget ya, tadi bilang Pak Rizky gak ada duit, terus adik mau ikut, saya bilang saya yang tanggung. Gitu. Nah ikut ke Jakarta, akhirnya ikut ke Bandung juga. Waktu Pak Luis bilang, yang boleh ketemu saya hanya bintang 6 above. Adik saya cubit saya, pinggang saya Bapak Ibu. Saya bintang berapa? Dia gak ngerti, bintang aja gak ngerti Bapak Ibu. Ya. Jadi dia gak ngerti, dia bintang berapa. Dia cuma taunya udah daftar, tapi dia ngerti apa itu bintang. Nah dia udah bintang 1 Bapak Ibu. Nah saya bintang 3 waktu itu. Jadi akhirnya karena Pak Rizky lobby, sayang Pak Luis ini udah jauh dari Makassar, sayang mereka. Jauh-jauh dari Makassar mau ketemu Pak Luis. Akhirnya Pak Luis, oke kalau begitu yang bintang 5 saja. Nah bintang 5 mendekat, ada 3 orang. Saya karena bintang 3 Bapak jaga jarak, agak jauh. Tapi saya dengar suaranya Pak Luis. Waktu itu Pak Luis agak parau suaranya. Habis isi acara di Ancol waktu itu. Pak Luis bilang, ada pertanyaan gak buat saya? Lu ada pertanyaan gak buat gue? Dia bilang begitu Bapak. Bahasanya bahasa Pak Luis seperti itu. Nah terus ada yang bertanya, saya Pak ini kok gimana ya caranya untuk mengatasi down? Spontan Pak Luis jawab waktu itu. Hah? Down? Emang untung kalau lagi down? Emang untung berapa kalau down? Dikasih 1 juta? 2 juta? Ini galak juga orang ini. Saya baru pertama kali ketemu Bapak Ibu ya. Jadi saya waktu itu lemik ini aneh juga ya. Agak galak Bapak Ibu. Emang dikasih berapa untung kalau lagi down katanya? Kalau down menguntungkan saya juga pengen dong down. Jadi waktu itu saya mulai mikir, luar biasa orang ini ya. Nah saya dengar lagi Bapak Ibu pembicaraan itu. Dan akhirnya beliau nutup gini. Lu ingat ya, lu mau aktif atau enggak aktif, gue enggak peduli. Lu akan lihat Yansi akan tetap bagi-bagi mobil mewah tiap tahunnya. Dan lu ingat nanti, lu menjadi orang yang naik mobil BMW ditepukin atau lu yang di pinggir jalan tepuk-tepuk tangan untuk mereka. Bapak Ibu, jiwa kolerik saya itu terusik seperti ditusuk-tusuk Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya benar-benar gelisah. Ya. Sejak pulang dari Bandung Bapak Ibu, nyenyak. Tidur saya itu nggak pernah lagi saya rasa. Saya agak susah tidur Bapak Ibu. Saya terngiang-ngiang terus kata-katanya Pak Luis. Saya nggak siap Bapak Ibu, soalnya saya nggak siap beberapa tahun yang akan datang. Teman-teman pernah naik BMW, saya nggak naik BMW. Saya nggak siap Bapak Ibu. Itu penghinaan berat kan seperti itu. Sebagai orang kolerik saya nggak terima. Nah akhirnya di saat itulah saya mulai aktif sekali Bapak Ibu. Saya mulai aktif mengembangkan bisnis, saya mulai memperbaiki fokus saya mengembangkan bisnis. Saya banyak belajar meminjam bahan-bahan belajar dari Pak Rizky. Dan kemudian saya udah belajar terus presentasi sendiri Bapak Ibu. Nah karena saya semangat Bapak Ibu persis seperti kata buku. Ketika kita antusias jalankan bisnis ini, Tuhan melihat kita dan alam semesta mendukung kita Bapak Ibu. Dan saya akhirnya ketemu orang-orang yang bagus. 1 minggu kemudian saya naik jadi bintang 4. Jadi setelah berbulan-bulan bintang 3, akhirnya telurnya pecah jadi bintang 4 Bapak Ibu. Nggak bisa bayangkan. Jadi kalau misalnya Anda saat ini cepat banget dari bintang 3 ke bintang 4, berarti Anda bisa lebih cepat lagi terima BMW dibanding saya kan. Ya. Nah saya akhirnya naik ke bintang 4, saya berjuang lagi dari bintang 4, bulan April waktu itu saya berjuang bintang 5 di bulan Juni Bapak Ibu. Saya jalankan terus banyak tantangannya, kakak saya juga masih negatif, orang tua saya yang awalnya tidak komentar, itu keburu negatif juga Bapak Ibu. Karena kakak saya itu, recokin terus. Itu si Yusuf itu, waduh tersesat itu, sayang kalau masuk neraka. Dan nah jadi orang tua saya akhirnya mikir juga Bapak Ibu. Nah mulailah ada nasihat-nasihat yang keluar dari orang tua saya. Cobalah melamar jadi ini, melamar jadi PNS dan seterusnya. Nah orang tua saya ini, saya tahu pemikiran ini tidak independen dari beliau Bapak Ibu. Karena saya tahu orang tua saya cukup demokratis. Orang tua saya itu bisa memberikan kesempatan kalau saya mau berekspresi Bapak Ibu.
Dan saya tahu sejak saya kecil saya dipercaya, apalagi secara akademik. Jadi saya pikir kayaknya kalimatnya agak aneh, kok saya dikasih begitu sama orang tua. Kok jadi negatif gitu. Nah saya mulai baca, oh ini dipengaruhi sama kakak-kakak. Nah saya jalankan terus Bapak Ibu, saya cuma komitmen satu hal. Untuk membuat mereka diam, untuk membuat mereka positif, saya harus berhasil segera. Dan itu rumusnya Bapak Ibu. Kalau Anda ketemu orang negatif di lingkungan Anda, saudara Anda, kawan-kawan Anda, orang tua Anda, ingat satu hal. Hanya dengan cepat berhasil yang bisa membuat mereka terdiam dan bisa positif Bapak Ibu. Hanya dengan cepat berhasil. Jadi kalau Anda ketemu tantangan itu Bapak Ibu, tetaplah semangat. Tetaplah semangat, jalankan terus. Yakinlah bahwa kalau Anda berhasil, mereka akan diam dan menjadi positif. Jadi itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya memang kolerik tapi saya nggak bisa melawan, soalnya kakak-kakak saya, apalagi mereka yang ongkos sekolah saya nggak berdaya Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa bantah lah, jadi saya jalan aja. Ya, saya semangat sekali, saya mulai ngumpulkan duit Bapak Ibu dan saya tembus bintang 6 di bulan Oktober. Waktu itu saya mulai ada grup yang berkembang keluar kota, ada grup dari Makassar berkembang keluar kota dan waktu itu Bapak Ibu saya udah mulai optimis banget. Grafik bisnisnya udah mulai naik, wah ini bonusnya makin lama makin besar. Wah saya lihat ini, wah menarik sekali. Biaya operasionalnya segitu-gitu aja tapi bonusnya naik terus. Ya, yang namanya bisnis biasanya kalau mau dapat hasil besar modalnya juga besar. Nah di sini biaya operasionalnya segitu-gitu aja. Saya cuma luangkan waktu untuk presentasi follow up. Tapi kok bonusnya makin lama makin besar. Wah saya makin positif Bapak Ibu. Waduh saya makin semangat, saya berjuang. Nah akhirnya awal 2006 saya mulai kembangkan keluar kota. Saya bangun bisnis di kota Palu. Dan sekarang dari perkembangan bisnis itu di situ ada 3 orang bintang 8 di kota Palu dari grup saya Bapak Ibu. Nah saya balik dari kota Palu itu bulan Maret. Pas balik dari kota Palu itu saya tembus bintang 7. Nah di situ sudah terkumpul saya akhirnya beli mobil Bapak Ibu. Nah hidup mulai berubah di situ. Setidaknya saya sudah mulai pede lagi di hadapan saudara saya dan orang tua Bapak Ibu. Nah orang tua ini masih negatif ya karena masih terpengaruh oleh kakak saya. Nah suatu ketika ada acara di rumah saudara saya yang laki-laki, ada acara akikahan di situ dan saya nganterin pulang orang tua saya dari situ ke rumah orang tua. Pakai mobil saya Bapak Ibu. Di mobil karena beliau duduk depan, ayah saya cerita, kenapa sih tidak melamar kerja, kenapa tidak jadi PNS, kenapa tidak kerja di situ, usahaan aja. Dan saya ditanyain begitu Bapak Ibu. Habis itu saya balik tanya ke orang tua saya ke ayah saya. Saya bilang, dulu kan ayah juga bukan pegawai, ayah juga pedagang. Dulu juga penghasilan tidak pasti. Coba ayah bayangkan kalau seandainya ayah ini seorang pegawai, bisa nggak hidupin anak 11 orang, semua sekolah? Bisa nggak? Saya tanya balik seperti itu Bapak Ibu, orang tua saya terdiam, ayah saya terdiam. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi ada komentar. Karena beliau tahu bahwa yang namanya membangun bisnis memang ada prosesnya. Kita harus berjuang dulu, mungkin belum kelihatan di awal tapi kita optimis. Bahwa di masa yang akan datang kita bisa berhasil Bapak Ibu. Itu terakhir kalinya saya dengar komentar negatif dari orang tua saya dan tidak pernah lagi hingga saat ini. Karena saya terus menerus menunjukkan bukti bahwa ini bisnis luar biasa. Nah, Mei 2006 Bapak Ibu, waktu itu saya terima SMS dari seorang perempuan. Nah, waktu itu ada SMS masuk, SMS-nya nada apa ya? Nada mengucapkan selamat. Dia bilang gini, yang udah menikah kok nggak bilang-bilang, udah menikah nggak bilang-bilang. Loh, saya kaget Bapak Ibu, siapa ini salah kirim ya kira-kira ya? Saya kan belum menikah Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya respon balik, saya belum menikah, dapat kabar dari mana kalau saya sudah menikah? Nah, perempuan ini Bapak Ibu saya kenal di kampus dulu, beliau juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Dan waktu itu, ini perempuan paling susah didekati Bapak Ibu. Susah banget didekati. Saya bilang tumben-tumbennya kirim ucapan selamat seperti ini maksudnya apa? Waktu itu Bapak Ibu, saya memang pernah mencoba dekat sama perempuan ini. Waktu di tempat kursus, beliau sempat ngajar duluan di tempat kursus dibanding saya. Jadi saya ketemu di tempat kursus. Nah pas saya menyatakan cinta Bapak Ibu, besoknya pamit ke Jogja sekolah Bapak Ibu. Jadi nggak pernah kejawab. Waduh itu gantung Bapak Ibu. Jadi tergantung cinta saya itu selama beberapa tahun. Jadi saat itu begitu SMS itu masuk dan saya direspon balik, saya bilang kena loh, nggak pernah lepas lagi. Jadi saya follow up terus Bapak Ibu ya. Saya gunakan ilmu Tiansi ya. Saya follow up terus. Oh, saya tanyain termasuk waktu gempa Jogja. Saya follow up jarak jauh Bapak Ibu. Waktu itu beliau lagi magang di Jogja dan akhirnya balik ke Makassar. Nah, pada saat di Makassar saya udah mulai dekat Bapak Ibu ya. Udah dekat lah sama perempuan ini. Tapi dekat dalam pengertian saya tetap profesional Bapak Ibu. Anehnya, tidak pernah ada yang tahu kalau saya punya pacar padahal saya jalankan Tiansi Bapak Ibu. Hampir siang malam downline saya, grup saya lihat saya dan saya tidak pernah beritahu mereka kalau saya punya pacar yang jalan serius. Apa yang saya mau sampaikan ke Anda Bapak Ibu? Kalau Anda bangun bisnis ini, tunjukkan sikap Anda yang profesional. Anda mau punya urusan keluarga, urusan di luar dari bisnis ini, itu urusan lain. Bisnis, Anda harus tunjukkan performa terbaik. Itu yang saya pegang Bapak Ibu.
Jadi downline saya tidak pernah ada yang tahu kalau saya sedang makin lama makin mempersiapkan masa menikah, Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya waktu berjalan, saya rencana awalnya menikah awal 2007, akhirnya tertunda. Akhirnya pada bulan Juli 2007 saya menikah, Bapak Ibu. Mungkin Anda tidak sangka kalau saya bisa bilang bahwa seminggu sebelum saya menikah, belum satu pun downline saya tahu kalau saya mau menikah. Semua dijaga terus, Bapak Ibu. Waduh, pokoknya rock and roll siang malam. Jadi kalau saya ada waktu sela-sela itu benar-benar tidak ketahuan bahwa saya sempat-sempatnya ada pacaran dikit. Benar, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya lakukan, dan yang paling penting saya jaga bahwa ini bisnis, Bapak Ibu, tidak boleh terganggu. Tidak boleh terganggu dengan hal lain, termasuk pacaran. Jadi saya sangat menjaga profesionalisme, dan menurut saya kalau bisnis saya berkembang itu karena saya menjaga sikap profesional sebagai seorang pebisnis. Itu yang penting, Bapak Ibu. Hari ini kalau Anda mulai jalankan bisnis ini, Anda ingat, kalau Anda lihat orang yang pandai bermain bola, banyak yang pandai bermain bola. Tapi yang dibayar dengan bayaran tinggi mereka yang profesional, Bapak Ibu. Hari ini Anda jalankan Tiansi, memang banyak yang jalankan Tiansi, tapi hanya sedikit yang profesional, makanya hanya sedikit yang dibayar dengan bonus yang tinggi. Kalau Anda mau dibayar dengan bonus yang tinggi, lakukan dengan profesional. Anda tahu bagaimana seharusnya melakukan dengan profesional. Jaga penampilan Anda, jaga sikap Anda. Tunjukkan bahwa Anda pebisnis yang luar biasa. Nah, itu yang perlu Anda lakukan, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya menikah, Bapak Ibu. Ya, walhasil gara-gara saya menikah, sebagian downline saya yang perempuan rontok, nggak ada lagi di bisnis ini. Itu cerita yang saya sembunyi, Bapak Ibu. Ternyata ada orang yang bergabung di bisnis kita bukan murni karena bisnis. Dan saya pikir itu alamiah lah, ya. Masa saya mau larang mereka, ya? Saya nggak larang mereka untuk bergabung. Mana saya tahu kalau mereka punya niatan lain. Jadi kalau ternyata mereka mundur gara-gara saya menikah, ya itu berarti kan memang bukan pemenang sejati. Setuju nggak? Ya. Bapak Ibu, akhirnya saya menikah. Nah, sebelum saya menikah keluar pengumuman dapat reward jalan-jalan umroh. Waduh, Bapak Ibu. Jadi saya nggak sempat bulan madu langsung pergi umroh. Jadi saya pergi umroh sendiri, ya. Saya nggak sempat bulan madu. Nah, pas pulang dari umroh tembus bintang 8. Nah, itu luar biasanya. Jadi pergi ibadah, melupakan bisnis, benar-benar melupakan bisnis hampir 2 minggu. Pulang-pulang tembus bintang 8. Bonus makin besar, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Istri saya, waktu awal-awal menikah dengan saya itu banyak menangis. Karena waktu pulang dari umroh saya tembus bintang 8, saya makin bergairah kerja, Bapak Ibu. Waduh, pagi, siang, sore, malam, pokoknya di luar rumah terus. Istri saya menangis-menangis, Bapak Ibu. Pengantin baru yang ditinggal terus. Nah, Anda bisa bayangkan, dan akhirnya istri saya mengadu ke orang tuanya. Waduh, kenapa seperti ini? Wah, saya nggak sangka ternyata saya ditinggal terus katanya. Saya kasih sabar, Bapak Ibu. Waduh, pokoknya kita berjuang dulu lah. Syukur-syukur kita udah ketemu dalam keadaan saya sudah ada. Dari segi penghasilan sudah bisa diandalkan lah. Bisa menghidupi keluarga. Ya, kita juga sudah ada mobil. Kita sudah enak lah, lumayan. Yang jelas bagi saya tinggal mencari cara gimana supaya dia bisa memberi semangat pada saya untuk lanjutkan bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, saya karena bertembus bintang 8, saya semangat lah untuk kejar reward. Saya konsultasi Pak Rizky. Wah, ini diapakan nih, Pak? Saya juga pengen reward. Gitu. Nah, saya konsultasi dikasih arah sama Pak Rizky. Dan saya, Bapak Ibu, benar-benar itu bisa menjaga fokus. Banyak orang yang jalankan bisnis ini gampang banget fokusnya goyang-goyang. Begitu ada bisnis yang sebelah sana yang bagus, dia ke sana lagi gitu, lupa lagi konsentrasinya di bisnis ini. Mencela-mencela ya Bapak Ibu ya. Wah, bagaimana bisa berhasil Bapak Ibu? Kalau saya, Bapak Ibu jalankan bisnis Tiansi, itu fokus. Ada teman saya, dia bilang begini, ya kan ini produknya lain, itu juga produknya lain. Gak apa-apa dijalankan berdua. Nah itu masalahnya Anda pernah berhasil Bapak Ibu gara-gara ngomong gitu. Kalau bangun bisnis jaringan satu aja Bapak Ibu. Nah kalau saya pikir, lagian kalau ada bisnis jaringan yang lain, fakta menunjukkan bahwa Tiansi dan Unicorn itu the best. Ya kan? Fakta yang membuktikan bahwa Tiansi itu yang terbaik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya perjuangkan banyak hal yang saya hadapi, tantangannya berat sekali. Saya semakin jarang di rumah, saya perjuangkan betul. Saya banyak di luar kota, saya udah beberapa titik di luar kota yang saya bangun dan itu betul-betul melelahkan. Tapi sebenarnya, kalaupun secara fisik saya merasa lelah, itu segera pulih Bapak Ibu, karena impian saya besar sekali. Kalau ada orang yang jalankan di sini terlalu cengeng, itu impiannya kecil Bapak Ibu. Kalau ada yang terlalu cengeng Bapak Ibu, baru aja naik mobil 3 jam, 4 jam sudah mengeluh minta ampun. Kita naik mobil 14 jam itu nonstop nggak boleh mengeluh Bapak Ibu. Karena impian kita lebih besar daripada masalah-masalah kita, kendala-kendala kita. Itu yang perlu kita pegang kuat Bapak Ibu. Jadi jangan cengeng kalau jalankan bisnis. Bisnis itu punya tantangan, jalankan supaya Anda bisa jadi pebisnis besar Bapak Ibu. Nah itu yang saya pegang teguh Bapak Ibu. Nah, akhirnya waktu berjalan, istri saya hamil, dan memang waktu itu kami berharap bisa segera punya anak. Dan waktu itu masuk 2008. Itu bulan Februari, dalam keadaan hamil muda istri saya masuk rumah sakit Bapak Ibu. Ya, sakit dan memang waktu itu karena bisnis sangat bagus ya. Saya selalu menjaga posisi Excel, berarti bonus besar banget Bapak Ibu ya. Waktu itu
Istri saya masuk rumah sakit, nah mertua saya itu kaget juga karena kami ngambil kamar di rumah sakit yang paling mahal Bapak Ibu. Yang kelas 1 dan kelasnya tipe A gitu. Oh yang paling tinggi, kelasnya pejabat lah gitu ya. Nah orang-orang petugas di rumah sakit itu pada nanya, ini anaknya pejabat mana katanya. Oh bukan anaknya pejabat, pejabat Tiansi saya bilang. Iya. Jadi kita bisa melakukan itu karena bonus Tiansi Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, kalau saya berharap bukan dari Tiansi, saya pikir hasilnya mungkin tidak bisa untuk seperti itu. Saya bisa memanjakan. Mertua saya, istri saya itu bisa dengan fasilitas seperti itu. Dan waktu berjalan dan akhirnya ini kondisinya di luar dari perkiraan. Istri saya mengalami kelainan kehamilan dan harus dioperasi sesar. Nah waktu itu kami juga sangat prihatin, tapi saya selalu kuatkan istri saya. Anda bisa bayangkan proses itu akhirnya usia kandungan 7 bulan dioperasi, anak saya lahir dalam keadaan prematur Bapak Ibu dan harus dirawat 1,5 bulan di inkubator. Itu biayanya mahal banget Bapak Ibu. Itu bisa 6-7 kali lipat dari persalinan biasa biayanya. Lain waktu istri saya dikeluarin dari rumah sakit, lain lagi waktu anak saya dikeluarin dari rumah sakit. Belum lagi efek biaya lanjutannya, itu mahal banget Bapak Ibu. Dan saya udah bilang ke dokter ahli yang tangani istri saya bilang dok kasih saya alternatif. Di mana saya mesti rujuk istri saya untuk dirawat. Beliau kasih 2 alternatif, saya bilang yang mana yang paling bagus? Yang ini, tapi mahal. Saya bilang saya bayar dok. Saya pergi, saya daftar di situ, saya bayar. Kenapa? Karena bisnis Yansi membackup saya Bapak Ibu. Itu luar biasanya. Kalau Anda tidak punya pegangan aset, Anda tidak bisa milih macam-macam Bapak Ibu. Anda bisa lihat, Anda jalan ke rumah sakit. Saya sering kali jalan ke rumah sakit. Saya bisa lihat orang-orang yang berada di bangsal. Menanti kedatangan dokter, siang malam gak pernah didatangi dokter. Kenapa Bapak Ibu? Gak punya pilihan. Tapi Anda bisa lihat orang-orang yang punya uang. Mereka hari ini tiba, jam itu juga dilayani sama dokter yang ahli Bapak Ibu. Karena mereka punya pilihan. Hari ini kalau Anda mau punya banyak pilihan, bangun aset Anda Bapak Ibu. Kalau Anda mau punya banyak pilihan, bangun aset Anda. Dan Tiansi Unicorn sudah jadi jalan buat Anda. Anda syukuri kesempatannya, Anda ambil kesuksesannya Bapak Ibu. Saya tidak perhitungan, pokoknya saya persembahkan semua yang terbaik buat istri saya, buat keluarga saya Bapak Ibu. Saya berjuang memang untuk mereka. Saya pikir berapa yang saya bisa nikmati. Yang jelas perjuangan ini untuk mereka. Saya pikir mereka rela untuk saya tinggalkan, saya pantas untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau memberikan sesuatu yang biasa-biasa ke istri Anda, ke keluarga Anda, ke anak Anda? Nah coba Anda pikirkan. Kalau saya Bapak Ibu saya tidak mau, untuk itulah saya mau berjuang. Untuk itulah saya mau berjuang Bapak Ibu. Saya tidak takut kerja. Saya tidak takut kerja. Saya selalu berulang-ulang bilang seperti itu. Sama waktu saya berhenti dari kantor, saya tidak takut berjuang. Yang saya takut saya dibayar seadanya, itu saya nggak mau Bapak Ibu. Saya takut dibayar seadanya, tapi kalau kerja saya tidak takut. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda rela dibayar seadanya? Anda kadang-kadang pergi tidur, belum waktunya Anda tidur. Anda belum mengantuk, Anda sudah pergi tidur. Anda pergi istirahat, belum waktunya Anda istirahat. Anda masih kuat, masih ada energi. Anda coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa Anda tidak pakai waktu Anda untuk membangun bisnis Tiansi? Hari ini Anda ketemu peluangnya. Saya cuma cerita bahwa ada sebuah peluang yang telah mengubah hidup kami. Dan semoga itu juga menjadi kesempatan buat Anda untuk berusaha dan berhasil lebih di sini Bapak Ibu. Nah, anak saya lahir, untung saja waktu itu perjalanan ke Hong Kong tidak jadi di waktu yang direncanakan. Anak saya lahir bulan Mei dan waktu itu bertepatan dengan jadwal awal rencana ke Hong Kong. Jadi jadwal ke Hong Kongnya tertunda, mundur 2 bulan dan akhirnya saya berangkat jalan-jalan ke Hong Kong Bapak Ibu. Ya gratis dari Unicorn. Saya udah patok standarnya, pokoknya jalan-jalan ke luar negeri tidak akan ada lagi yang lewat. Itu udah standar Bapak Ibu. Saya udah tahu bahwa ini peluang, kapan lagi. Kalau saya di dunia kerja, mana punya kesempatan untuk punya keluar negeri jalan-jalan. Kalau punya keluar negeri untuk tugas mungkin suatu saat nanti ketika saya posisinya puluhan tahun yang akan datang. Tapi di bisnis ini, tahun depan, hari ini kalau Anda gabung, tahun depan Anda sudah punya kesempatan keluar negeri gratis dari bisnis ini. Kalau Anda mau berjuang Bapak Ibu. Saya tidak tahu yang mana impian Anda. Saya juga sebelumnya tidak pernah impikan keluar negeri. Tapi ketika saya berangkat keluar negeri gratis, saya bilang enak. Saya mau lagi dan saya mau berjuang untuk itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda cukup puas dengan pergi ke Batu, ke Malang? Pergi ke Sidoarjo, kemana gitu, ke Surabaya, pergi kunjungi Tunjungan Plaza, Museum Kapal Selam lagi. Apa enggak bosan Bapak Ibu? Enggak bosan gitu bawa anak-anak ke Museum Kapal Selam lagi, Tunjungan Plaza lagi, pergi ke Batu lagi, wisata agro lagi. Kapan dong keluar negeri ya? Bisnis ini menyediakan itu, Anda mau ambil tidak Bapak Ibu? Anda tinggal perjuangkan, tersedia buat Anda yang mau perjuangkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, suatu ketika itu bulan Agustus Bapak Ibu. Bulan Agustus itu bulan yang betul-betul banyak sekali yang saya alami di situ. Saya pergi bantu grup saya di daerah Sulawesi Tengah, tapi itu saya maksudnya dari arah Provinsi Gorontalo. Saya menempuh perjalanan yang benar-benar saya tidak pernah lewati sebelumnya. Saya itu perjalanannya sekitar
12 jam. Itu jauh sekali jaraknya, hampir 500 km. Dan itu saya melewati hutan, melewati jalan yang sempit. Dan saya belum pernah lewati sebelumnya. Saya cuma dapat panduan aja dari tanda-tanda yang ada, rambu-rambu yang ada Bapak Ibu. Itu saya tempuh untuk bantuin grup di sana. Grup saya di pelosok mengadakan Grand OPP dan NDT. Saya datang, saya masuk ke Sulawesi Tengah itu dari arah Provinsi Gorontalo Bapak Ibu. Dan itu saya sendirian. Dan di situ saya ditemani cuma satu kaset Bapak Ibu. Waktu itu saya ditemani kaset Netpi dan sepanjang jalan selama belasan jam itu saya dengar kaset Netpi. Dan saya waktu itu sangat antusias, saya sangat semangat karena saya punya pengharapan yang tinggi bahwa bisnis saya ini sedang berkembang bagus-bagusnya. Saya sempat menangis Bapak Ibu di perjalanan karena waktu itu saya udah mulai drop. Saya balik ke kota Gorontalo itu udah mulai drop Bapak Ibu. Kepala saya sakitnya minta ampun dan saya tiba maghrib, itu dari maghrib saya sampai pagi itu saya cuma tidur karena sakit kepala Bapak Ibu. Itu saya merasakan perjuangan yang benar-benar ya kalau saya bisa katakan itu dia menyentuh titik yang membuat saya sakit gitu. Saya termasuk jarang sakit tapi saya titik itu drop Bapak Ibu. Saya sedih sekali, besok saya berangkat pagi-pagi balik ke Makassar, saya ke bandara. Waktu saya dulu di bandara saya pening, kepala saya pening sekali Bapak Ibu. Waktu itu sekitar tanggal 12 Agustus, 13 Agustus. Itu sekitar 10 hari sebelum acara Awakening Seminar Jakarta. Saya duduk di bandara dalam keadaan lemas, mata saya rasanya berkunang-kunang, saya pikir waduh ini saya akan sakit tifus barangkali. Nah, waktu saya duduk, beberapa saat saya duduk Bapak Ibu masuk SMS. Saya dikasih ucapan selamat dari kantor Tianxi. Selamat Anda dapat jalan-jalan gratis ke China. Wah itu luar biasa, membangkitkan semangat saya Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan semangat saya pulih, saya sampai ke Makassar saya lupa kalau saya dalam keadaan sakit. Saya nyampe di rumah langsung keluar lagi Bapak Ibu. Pergi konsolidasi grup lagi. Mereka pada mau ke Jakarta ikut Awakening Seminar. Nah waktu itu saya tahu persis banyak yang mau berangkat dan saya khawatir karena banyak yang baru pertama ke Jakarta. Bahkan banyak yang baru pertama naik pesawat. Saya benar-benar harus memperhatikan persiapannya. Jadi waktu itu saya ke Jakarta Bapak Ibu bersama grup ikut Awakening Seminar. Nah tanggal 24 Agustus Awakening Seminar Jakarta dan pagi harinya itu ada seminar Bapak Ibu. Karena acaranya di Senayan, waktu itu acaranya malam, tanggal 24 Agustus malam. Nah pagi harinya ada seminar. Ada seminar Paul Saint Pilser, waktu itu di Hotel Mega Anggrek. Nah itu di hotel yang tepat di pinggir jalan tol menuju arah Tangerang. Nah saya waktu itu bersama grup, saya pinjam mobil kakak saya yang di Jakarta, saya nyetir sendiri. Tapi saya nggak ngerti jalan Bapak Ibu, saya cuma ikuti tanda-tanda aja dan akhirnya saya tiba Bapak Ibu di hotel itu. Nah acara kira-kira selesai jam 11 dan saya pengen ikut acara makan siangnya dengan pembicara tamu ini, Pak Paul Saint Pilser ini di hotel yang berbeda, di Hotel Sultan. Jadi dekat dari Gelora Bung Karno. Nah waktu saya keluar dari hotel, saya ditemani beberapa orang, saya nyetir Bapak Ibu, tapi saya bingung, ini jalannya kemana? Saya mutar, waduh. Kok kembali ke jalan yang sama ya? Saya mutar lagi. Nah akhirnya saya mutar mendekati jalan tol dan ada teman saya yang dia bilang, udah Pak masuk aja di jalan tol. Kita akan bisa masuk kota Jakarta, pusat kota. Nah saya tidak begitu mempertimbangkan, saya akhirnya bilang, oh iya siapa tahu ada exitnya di situ. Saya masuk jalan tol Bapak Ibu. Anda tahu begitu saya masuk jalan tol, saya balap Bapak Ibu, saya pengen cepat-cepat dapat jalan mutar. Tapi tidak ada jalan mutar. Dijadwalkan makan siang tapi saya malah tembus ke Tangerang. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu. Saya tembus Tangerang, tidak ada jalan mutar Bapak Ibu, tidak ada exitnya. Saya bisa putar balik ke arah Jakarta nanti setelah di kota Tangerang, saya mutar balik, saya kehilangan waktu. Waktu itu saya kesel banget, terus terang saya benar-benar kesel waktu itu. Panas sekali Bapak Ibu tengah hari, dan dalam keadaan yang gelisah tentu karena saya mengejar waktu, saya gelisah, jadi ditambah lagi panas yang begitu terik, dan akhirnya waduh bercucuran keringat. Tapi saya bawa grup saya, di mobil saya itu ada grup-grup saya Bapak Ibu, yang mereka ikut juga seminar waktu itu. Saya berusaha tenangkan, saya bilang, waktu kita tiba di Hotel Sultan, acara sudah bubar Bapak Ibu, tidak ada lagi orang, yang kami dapatkan tinggal sisa makanan. Waktu itu sudah 2:30 sore. Udah bubar, udah bersih Bapak Ibu, tinggal sisa makanan. Kami akhirnya menikmati dengan sedih. Saya bilang sama mereka, kita sudah kehilangan acara yang menurut saya penting sekali. Mungkin buat kamu gak penting, buat saya penting. Tapi kita bisa dapat pelajaran dari situ. Kita gara-gara salah mengambil keputusan, kita hanya kehilangan beberapa jam saja. Kita hanya kehilangan beberapa jam, gara-gara harus mutar sampai Tangerang. Hanya hilang beberapa jam dan hanya hilang satu waktu makan. Istimewa. Tapi Anda bisa lihat. Coba kamu renungkan. Saya bilang ke teman-teman. Kamu bisa renungkan orang yang salah mengambil keputusan dalam hidupnya. Mereka menempuh belasan tahun, puluhan tahun. Mereka tidak pernah punya jalan keluar. Dan akhirnya mereka mati dalam keadaan miskin Bapak Ibu. Hari ini Anda sudah ketemu jalan keluar Bapak Ibu. Anda mungkin sudah sekian tahun, Anda mulai merasa gelisah di tempat kerja Anda. Anda belasan tahun berjuang, hidup Anda tidak berubah. Anda puluhan tahun berjuang, Anda merasa hidup kok jalan di tempat. Anda lihat di sini Bapak Ibu sebagai jalan keluar. Anda tidak perlu kehilangan waktu lebih lama lagi.
2 tahun, 3 tahun, tersedia jalan buat Anda untuk merubah hidup Anda menjadi orang yang hidup berkualitas, Bapak Ibu. Saya kembali menyegarkan diri saya ikut acara Awakening Seminar, saya di posisi VIP depan, saya excel waktu itu, saya persis di depan panggung, Bapak Ibu. Dan karena saya kelelahan hari itu, saya ngurus grup sejak subuh hari, Bapak Ibu. Saya bisa bayangkan mereka pada datang ke Jakarta, ada yang dari kota Palu dan seterusnya. Dan saya urusin sampai makannya mereka itu saya urusin semua. Jadi saya kelelahan. Malam hari itu waktu acara berlangsung saya banyak tidur, Bapak Ibu. Sampai saya diketawain sama leader yang lain, karena saya kelelahan. Kepala saya sangat sakit waktu itu. Jadi saya nggak konsentrasi dan beberapa saat sebelum acara berakhir, Pak Luis tampil di panggung membacakan para penerima reward, Bapak Ibu. Dan waktu itu saya tidak pernah merasakan debaran jantung yang keras, tapi downline saya itu mereka pada telepon. Pak, ada bocoran enggak? Ada bocoran enggak? Saya bilang enggak ada bocoran. Sampai saat ini enggak ada. Jadi memang waktu itu enggak ada isu-isu, enggak ada gosip siapa yang bakal terima reward, Bapak Ibu. Saya pun tahu diri lah, saya juga masih bintang 8. Dan banyak orang yang lebih senior mengembangkan bisnis dari saya, Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu tidak concern untuk soal rewardnya, jadi saya enggak gelisah, Bapak Ibu. Nah cuma ada yang aneh, waktu Pak Luis menyebutkan nama-nama peraih reward dari berbagai kota, saya juga udah mulai menyegarkan diri. Saya mulai dengar, mulai dari penerima villa, mulai penerima pesawat, penerima kapal, yang terakhir penerima mobil, Bapak Ibu. Jadi yang penerima mobil disebutin terakhir, itu ngerjain kita. Nah, satu persatu disebutin namanya dari kotanya masing-masing. Nah, satu titik tertentu, Pak Luis Tendean, dia tidak menyebut nama. Pak Luis Tendean cuma menyebut nomor ID, Bapak Ibu. Waduh, ini pada tegang semua. Nah, akhirnya disebut nomor ID itu, dan Anda bisa tahu. Tidak satupun orang lain yang begitu care terhadap ID-nya, tapi saya sendiri. Dan saya tahu itu ID saya dan saya melompat waktu itu, Bapak Ibu. Ya. Saya punya videonya, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, hari ini mungkin komitmen terhadap bisnis Anda belum kuat. Bahkan nomor ID Anda tidak hafal. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu. Komitmen Anda tentang bisnis ini mungkin masih lemah, masih belum konsisten. Anda bahkan tidak mau hafal nomor ID Anda. Bagaimana suatu saat nanti, pada saat ID Anda disebutkan, mungkin Anda tidak pernah mengalami perasaan yang paling istimewa seperti yang saya pernah rasakan. Hari ini, cobalah, mari kita berkomitmen. Anda sudah memegang bisnis yang luar biasa. Hafal ID Anda, apa sih susahnya? Anda hafallah itu ID-nya. Nah jangan sampai Anda tidak hafal nomor ID Anda. Suatu saat nanti itu akan sangat istimewa dan itu akan bersejarah, Bapak Ibu. Nomor ID itu akan terpajang, Anda akan menikmati perjalanan ke luar negeri. Nomor ID Anda akan keluar. Anda akan dapat penghargaan BMW, ID Anda akan keluar, Bapak Ibu. Hari ini mari kita pusatkan perhatian kita bahwa kita berada di bisnis yang luar biasa. Hargai peluang ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami menikmati banyak yang istimewa dari bisnis ini, Bapak Ibu. Sebelumnya kami juga tidak pernah menyangka. Tapi saya tahu, waktu saya ketemu Pak Risi, saya ketemu sosok yang saya layak ikuti. Sederhana rumusnya. Bapak Ibu, ketika Anda mau melihat masa depan yang Anda inginkan, cari orang yang Anda jadikan teladan, Bapak Ibu. Anda coba lihat orang di sekitar Anda, siapa yang Anda mau jadikan role model buat Anda. Siapa teladan yang akan Anda ikuti, Bapak Ibu. Makanya di buku disebutkan kalau Anda mau melihat masa depan Anda, perhatikan siapa teman yang Anda temani bergaul dan buku apa yang Anda baca. Anda bisa menebak masa depan Anda seperti apa. Dan itu sebabnya Junior kita selalu menjaga, Bapak Ibu, untuk bisa selalu berada di dekat orang-orang yang berhasil, supaya kita kecipratan berhasil, Bapak Ibu. Rumusnya sederhana sekali. Konsep peniruan di bisnis network marketing seperti itu. Anda lihat orang yang berhasil, Anda tiru prosesnya apa yang mereka lakukan, dan Anda juga akan menikmati keberhasilan di belakang mereka. Ini rumus sederhana sekali, Bapak Ibu. Hari ini Anda bisa tentukan siapa leader Anda yang akan Anda ikuti untuk keberhasilan Anda di masa yang akan datang. Tinggal pilih, Bapak Ibu. Perhatikan cara mereka bertutur, perhatikan cara mereka bertindak. Lakukan sesuai apa yang mereka ajarkan kepada Anda. Saat ini Anda patuh sebagai orang yang diajarkan. Suatu saat nanti Anda akan orang yang berhasil menjadi pengajar juga buat yang lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya berjuang menjalankan di sini. Saya pakai motor, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hari ini Anda merasa sumber daya yang Anda miliki kurang, sponsor saya lebih parah. Memulai bisnis ini dengan jalan kaki, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lihat orang yang ya tingkat mengeluhnya terlalu banyak. Sangat banyak untuk berkeluh kesah. Padahal sebenarnya daya dukungnya banyak, Bapak Ibu. Ada orang yang secara daya dukungnya itu lemah sekali tapi semangat. Semangat. Banyak orang yang punya daya dukung tapi nggak punya semangat, Bapak Ibu. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan.
Kadang-kadang kita ketemu orang yang sebenarnya dia malah mobilnya ada, gajinya ada untuk bisa membackup perkembangan bisnisnya. Tapi malah dia tidak semangat, itu sebabnya bisa berkembang lambat sekali Bapak Ibu. Nah coba kita lihat, kalau Anda punya downline, punya grup, atau Anda sendiri, seorang profesional, Anda punya pekerjaan, posisi yang bagus. Ingat Bapak Ibu, daya dukung Anda banyak. Kenapa tidak Anda perjuangkan bisnis ini dengan daya dukung yang Anda punya? Coba lihat orang yang kurang daya dukungnya, tapi mereka semangat. Mereka berkembang Bapak Ibu. Mereka berkembang. Mereka mahasiswa. Anda bisa bilang, siapa temannya? Enggak punya pengalaman profesional bekerja. Enggak punya relasi bisnis. Tapi mereka menghargai daya dukung yang mereka punya. Daya dukung berpikirnya yang mereka punya Bapak Ibu. Daya ungkit pikirannya, itu yang mereka manfaatkan. Hati-hati buat kita yang saat ini merasa nyaman. Coba pikirkan Bapak Ibu, gunakan sumber daya yang Anda punya. Saya waktu itu naik motor Bapak Ibu. Ini Maret 2005. Ini di depan sebuah gedung pertemuan, ini posisi saya, persis seperti itu. Anda lihat motor saya Bapak Ibu, ini bukan motor baru. Ketika memulai bisnis ini, motor saya itu sudah motor yang umurnya 6 tahun Bapak Ibu. Ketika saya mulai bisnis ini. Helmnya waktu itu masih belum helm yang standar. Jadi waktu itu Bapak Ibu, saya sebagai orang yang kolerik, kalau saya pakai helm ini, saya pakai sapu tangan, saya tutupin muka saya. Saya cerita ke orang, iya ya debu banyak banget ya di jalan ya. Padahal saya nggak mau kelihatan terlalu lama miskin Bapak Ibu naik motor. Nggak bisa bayangkan. Maksud saya, mari kita beri rasa malu pada diri kita. Saya malu Bapak Ibu, saya nggak takut bekerja, tapi saya nggak punya peluang waktu itu. Tapi ini saya ketemu bisnis ini Bapak Ibu. Artinya kalau kita mau berhasil, harus ada rasa malu yang tinggi yang kita titipkan pada diri kita. Bahwa kita ini harusnya bisa berhasil Bapak Ibu. Itu yang saya pegang. Memang saat itu saya masih naik motor, tapi naluri saya bahwa saya akan berhasil itu ada Bapak Ibu. Saya tahu bahwa saya akan berhasil, karena saya mau berjuang. Saya kadang-kadang kalau dibantuin Pak Risi di depan naik mobil BMW, saya di belakang naik motor ini. Kadang-kadang saya sedih banget. Kenapa kehidupan kejam begini ya? Pak Rizky naik BMW, saya cium asap knalpot dari belakang. Saya naik ini Bapak Ibu. Tapi saya tahu bahwa itu proses yang sementara waktu. Saya udah bilang pada diri saya, suatu saat nanti ini tidak akan terjadi seterusnya. Saya juga akan berhasil, saya juga akan menikmati BMW saya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Next Pak. Ini April 2006, ya hadiah saya naik sebagai New Bintang 7 waktu itu. Ini mobilnya mobil Kijang, second. Saya beli dari bisnis ini Bapak Ibu. Jadi mungkin buat Anda, mobilnya mobil begitu aja dipamer. Enggak Bapak Ibu, ini perjalanan bisnis yang kita bisa lihat. Dengan modal yang kecil, Anda jangan lihat modalnya Bapak Ibu. Bisnis ini kalau Anda bicara modal, mungkin Anda sudah tidak mau jalankan, karena terlalu kecil. Kadang-kadang orang mengira bisnis besar harus modalnya besar. Tapi Tiansi beda Bapak Ibu. Dengan modal kecil Anda bisa punya bisnis besar. Ini bisa merubah Bapak Ibu. Saya waktu itu cukup senang. Hidup saya udah berubah. Ya meskipun belum begitu drastis. Tapi yang saya rasa saya sudah tidak kepanasan. Saya sudah tidak kehujanan. Apalagi saya masih bujang loh Bapak Ibu. Saya melihat banyak orang tua masih tega-tega. Naik motor, istrinya di belakang, anaknya dijepit di tengah. Di belakang lagi ada anaknya lagi. Tega banget ini hujan-kehujanan, panas-kepanasan. Bapak Ibu. Nah, mari kita sadarlah, kita jalankan di sini supaya kita bisa segera ganti. Jadi kendaraan roda 4, Bapak Ibu. Karena kita dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa. Nah, ini Bapak Ibu, ini mobil perjuangan. Banyak sekali suka duka yang saya alami. Saya gunakan mobil ini Bapak Ibu. Ini Jakarta 24 Agustus Awakening Seminar. Ini sebagian yang kelihatan sebagai penerima reward. Waktu itu kami seangkatan 35 orang yang terima mobil Bapak Ibu. Ini yang di samping kanan saya ini Pak Eko. Beliau ini pegawai sipir penjara di Jambi Bapak Ibu. Ya, tiap hari ketemu narapidana tapi bisa terima reward. Anda bisa bayangkan. Ya. Buat kita yang tiap hari ketemu orang baik-baik, masa tidak bisa bintang 8 terima reward? Nah beliau ini terima reward padahal tiap hari ketemu narapidana loh, bayangkan. Ya kan? Lebih gila mana coba kondisinya? Ada dokter Dia dari Surabaya, ada Pak Arman dari dosen dari Ternate, ada Pak Nofri dari Manado, ada Pak Reza juga ikut Surabaya. Nah ini BMW-nya Bapak Ibu, ini penghargaan yang kami terima. Saya betul menikmati mobil yang enak Bapak Ibu, tapi saya tidak shock. Kenapa? Karena saya alami prosesnya. Saya alami prosesnya berjuang dan saya mengikuti tangga-tangga yang memang saya betul-betul lewati dengan perjuangan Bapak Ibu. Ini mobilnya enak sekali. Ya. Platnya saya pilih plat khusus 112 AY. Ini sebenarnya nama istri saya Bapak Ibu. Ya. Ini nama istri saya itu Ira, jadi ini IRA
yang belakangnya Y itu Yusuf. Jadi saya pilih sesuai nama istri saya dan nama saya, Bapak Ibu. Jadi biar saya kemana-mana, meskipun saya sendiri sebenarnya istri saya tetap ikut karena ada di mobil saya, Bapak Ibu. Ya. Nah coba, kita bisa milih Bapak Ibu. Karena kita berjuang, makanya akhirnya ada pilihan banyak yang bisa kita punya. Bisa milih-milih plat mobil. Coba kalau kita tidak berjuang, kita bermalas-malasan, terlalu banyak alasan, terlalu sering menghindar, terlalu banyak menolak, terlalu sering mengelabui calon sponsor kita. Akhirnya ya itu, motor kita tetap motor yang seperti itu juga, plat motornya juga nggak diganti, nggak jelas apa artinya, ya kan? Nah coba Anda bayangkan Bapak Ibu. Ya. Kita memetik hasil yang kita inginkan sendiri. Ya. Ini BMW yang luar biasa Bapak Ibu. Anda coba bayangkan. Pikirkan bahwa suatu saat Anda akan punya yang seperti ini Bapak Ibu. Anda berhak untuk itu. Ini jalan-jalan ibadah umroh 2007. Ini perjalanan ibadah pertama yang kami nikmati. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah memimpikan untuk pergi ibadah umroh. Pergi ke Tanah Suci. Tapi saya tidak bayangkan bahwa secepat itu kami dikasih oleh Tiansi, oleh Unicor Bapak Ibu. Dan itulah yang luar biasa. Ini waktu kami lagi di piramid. Piramida ini tersusun dari batu-batu besar. Yang paling ringan itu beratnya 5 ton. Yang paling ringan Bapak Ibu. Itu disusun seperti ini. Kalau Anda bisa bayangkan saat itu pasti belum ada ekskavator, belum ada alat-alat berat. Tapi bisa tersusun. Itu suatu keajaiban Bapak Ibu. Suatu keajaiban yang mungkin di saat itu karena banyak orang yang jadi korban. Itu melahirkan kontroversi. Di zamannya, di zaman pemerintahan Fir'aun itu pasti ini melahirkan kontroversi. Banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang tidak bisa berkomentar Bapak Ibu. Karena ini sangat kontroversi. Pasti banyak orang yang jadi korban waktu itu. Dan memang banyak Bapak Ibu. Seperti halnya keajaiban tembok Cina. Tapi Anda bisa bayangkan sekarang. Ini suatu yang menjadi kebanggaan masyarakat Mesir. Menarik banyak sekali wisatawan dunia. Sama dengan tembok Cina. Awalnya kontroversial. Sangat kontroversial. Karena memang banyak yang jadi korban jiwa Bapak Ibu. Hari ini Anda bisa bayangkan. Anda jajak bertayansi. Anda bilang, ini kontroversial. Siapa yang bilang kontroversial Bapak Ibu? Kita mengajak kebaikan untuk orang lain. Kita tidak menipu Bapak Ibu. Orang memulai dengan bergabung bisa pilih produk atau mau bisnis. Mereka bisa milih Bapak Ibu. Siapa yang jadi korban? Gak ada yang jadi korban. Anda berhak mendapatkan peluang yang sama. Anda bisa lebih duluan berhasil daripada sponsor Anda. Daripada upline Anda. Tidak ada yang jadi korban Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang kontroversial, di mana letak kontroversialnya? Ini tidak kontroversial. Dia hanya kontroversial buat orang yang tidak pernah tahu apa-apa tentang di sini. Tapi kalau orang tahu, dia tidak pernah kontroversial Bapak Ibu. Hong Kong Disneyland, inilah tempat wisata yang sangat terkenal. Orang-orang yang pergi berlibur ke Hong Kong itu pasti mencari ini. Di suatu kesempatan yang luar biasa, Juli 2008 kami ke sana, juga ke kota Shenzhen. Ini Cina 2008, kota Tianjin. Kami berkunjung di sana di pabrik dan kantornya Tianxi. Sudah bukan waktunya kalau ada yang negatif, ya mungkin di ruangan ini masih ada yang mikir-mikir negatif. Bapak Ibu bukan waktunya Anda bertanya Tianxi besar atau enggak. Bukan waktunya, sayang. Sayang kalau pertanyaannya masih di situ. Yang Anda sayangkan mestinya kenapa Anda masih miskin. Itu yang Anda sayangkan Bapak Ibu. Itu yang Anda sayangkan. Ini jelas sekali. Pabriknya, kantornya. Sekarang ada Health Industrial Park besar sekali Bapak Ibu. Anda bisa berkunjung ke sana. Kalau Anda merasa bisa tersesat, saya temani Anda. Bayarkan. Ya. Saya yang temani Anda. Saya udah tahu Pak. Saya sudah 2 kali ke sana soalnya. Nah ini di tembok Cina. Ini tahun 2008 Bapak Ibu. Salah satu keajaiban dunia di tembok Cina. Ya. Ini konvensi China September 2008. Kami terima mobilnya di sana simbolis. Penerima mobil pakai simbol kunci. Bersama orang-orang dari Afrika, dari Eropa, Amerika Latin. Banyak Bapak Ibu yang dapat penghargaannya dari seluruh dunia. Anda bisa rasakan jadi manusia internasional. Anda bisa lihat saya pakai pakaian adat saya sebagai orang Bugis. Anda coba pikirkan, pakaian adat Anda apakah hanya dipakai pada saat ada acara-acara tradisional di kota Anda, di kabupaten Anda, atau Anda bisa bawa ke luar negeri, Anda tunjukkan ke masyarakat dunia, biar orang-orang pada mau foto dengan Anda karena Anda unik dengan pakaian Anda. Ya. Ini perjalanan ke Singapura, Februari 2009 dari Unicor, kita nikmati luar biasa juga di sana. Kemudian 3 bulan berikutnya kita jalan-jalan lagi ke Tokyo, ke Jepang. 8 hari dari Unicor Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini perjalanan yang betul-betul banyak objek yang kami kunjungi. Kami ke kota-kota yang indah. Kita ke Osaka, kita ke Tokyo Tower. Waduh banyak Bapak Ibu. Ini berfoto dengan Pak Louis Parisi. Pertama kali saya berfoto ini Bapak Ibu waktu kejadian pertama ketemu Pak Louis di Bandung. Itu 27 Maret 2005 itu Bapak Ibu. 29 Maret maksud saya. Nah waktu itu ada Pak Louis Tendian dengan Parisi. Ini posisinya persis seperti ini. Saya berfoto dekat mobil beliau dan ini bisa terulang berkali-kali saat ini karena kami sering jalan-jalan ke luar negeri bareng-bareng Bapak Ibu.
Anda bisa bayangkan. Hari ini mungkin Anda berfoto dengan orang yang menjadi sponsor Anda. Mereka belum jadi apa-apa Bapak Ibu. Mereka belum jadi bintang 8, mereka belum terima reward. Tapi ingat, waktu berjalan. Semua orang pada mau berjuang dan Anda bisa lihat 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Kalau Anda menyepelekan ajakan sponsor Anda, upline Anda bisa lihat betapa menyesalnya Anda tidak menuruti apa yang mereka katakan hari ini. Saya pegang kata-kata upline saya, sponsor saya Bapak Ibu. Ini Shanghai September 2009, waktu itu kami berkunjung ke China 11 hari Bapak Ibu. Gratis ke berbagai kota, 5 kota yang kami kunjungi, salah satunya adalah kota yang sangat modern, Shanghai. Ini kami berdiri tepat di gedung yang paling tinggi di Shanghai, gedung yang tertinggi ketiga di dunia waktu itu. Nah ini kota Shanghai, banyak yang kami kunjungi waktu 11 hari di China. Kemudian kami dapat jalan-jalan lagi ke Singapura. Ya. Ini akhirnya istri saya bisa ikut, waktu itu anak sudah mulai bisa ditinggal. Dan akhirnya istri saya bisa ikut dan banyak juga grup-grup saya yang berangkat ke sana. Bapak Ibu. Ini gratis. Bulan madu berikutnya lagi Pak ya. Itu September 2009, kemudian April yang lalu kami jalan-jalan lagi ke Kuala Lumpur. Banyak juga grup kami yang berangkat. Ini juga kami dapat fasilitas yang semua dibayarkan Bapak Ibu. Jadi perjalanan-perjalanan tadi itu gratis. Dan yang terdekat kita juga akan menikmati cruise ya. Naik kapal pesiar mewah Bapak Ibu. 3 negara, ini bukan 4 hari 3 malam, tapi 5 hari 4 malam, ditambahkan lagi oleh Unicorn, Bapak Ibu. Nah, ini istimewa sekali. Perjalanan gratis tadi, semua gratis. Kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri, kita dapat penerbangan yang terbaik, kita selalu dapatnya Singapore Airlines, dapat hotel-hotel berbintang 5, dapat fasilitas yang bagus sekali. Makan sepuasnya, jalan sepuasnya Bapak Ibu. Bukan pergi bikin pekerjaan, kemudian pulang presentasi laporan ke bos, enggak Bapak Ibu. Jalan-jalan, beda sekali Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan nuansa kebebasannya. Dan itu Anda bisa dapatkan kalau Anda di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, saya menjalankan bisnis ini, barulah pada akhirnya saya merasa bahwa ada yang namanya impian. Dulu saya mengalir begitu aja Bapak Ibu. Waktu saya berjuang, saya bekerja di kantor, saya cuma merasa bahwa kalau kita berhasil harus kerja keras Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya ketemu di sini, saya sadar bahwa ternyata kerja keras tidak cukup. Kita harus ketemu kendaraan yang tepat. Dan begitu banyak orang yang menunggu kita berhasil Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang menanti kita untuk berubah hidup mereka. Setiap dari kita punya tanggung jawab sosial. Mungkin secara di luar rumah Anda belum begitu punya tanggung jawab besar. Tapi ingat, coba Anda pikirkan anak Anda, istri Anda, suami Anda, orang tua Anda. Mereka menunggu Anda untuk berhasil Bapak Ibu. Kalau karena saya tidak butuh seberapa banyak. Tapi saya punya istri, saya punya anak. Saya punya orang tua yang harus saya bahagiakan. Saya tidak pernah habis bisa menyesal kalau saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Saya tahu betul perjuangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya membesarkan 11 orang anak. Semuanya sekolah. Saya tahu begitu banyak yang mereka tahan Bapak Ibu. Anda coba bayangkan. Berapa banyak yang orang tua Anda relakan. Mereka tidak nikmati demi Anda. Mereka mungkin sudah sempat, kalau saya katakan kasarnya, mereka sudah sempat telan makanan karena Anda minta dikeluarin lagi Bapak Ibu. Pengorbanan orang tua kita luar biasa. Mungkin saat ini Anda tidak berpikir untuk memberikan mereka duit. Tapi tolong berhasil. Cobalah berhasil supaya mereka bangga dan tidak merasa sia-sia melahirkan Anda. Itu yang saya pegang Bapak Ibu, bahwa saya tidak ingin orang tua saya merasa sia-sia punya anak seperti saya. Saya tahu mereka berjuang dan mungkin mereka tidak akan pernah mau minta uang ke saya Bapak Ibu. Tapi saya cuma bisa berpikir bahwa kalau saya berhasil mereka bangga dan itu jauh lebih tinggi nilainya. Saya mau mereka bangga, itu yang paling penting Bapak Ibu. Saya punya istri, saya punya anak dan mereka menanti saya untuk berhasil. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memperhitungkan keberadaan mereka? Anda sudah mengucap janji kepada istri Anda, kepada suami Anda. Apakah Anda menjadi faktor penentu kebahagiaan hidup yang mereka akan nikmati Bapak Ibu? Mari kita berjuang, Anda coba lihat peluang ini Bapak Ibu. Anda bisa menjawab apa keinginan-keinginan mereka. Asalkan Anda mau, semua tersedia untuk Anda Bapak Ibu. Asalkan Anda mau berjuang, semua tersedia untuk Anda. Berikan yang terbaik untuk mereka Bapak Ibu. Ini keluarga kecil saya. Ini istri saya, ini anak saya. Bapak Ibu, coba Anda perhatikan. Kalau Anda punya foto keluarga, coba Anda lihat. Kira-kira apakah Anda masih ingat kesan pertama kali Anda bersama istri Anda? Waktu itu masih calon istri Anda, masih calon suami Anda. Seberapa besar rasa cinta Anda waktu itu? Apakah layak dan pantas saat ini Anda berikan suatu kenikmatan yang seperti apa adanya buat mereka? Atau Anda bisa memberikan yang terbaik buat mereka? Coba pikirkan Bapak Ibu.
Hari ini kalau Anda lewatkan setiap hari, Anda masih segar tapi Anda pergi tidur. Coba pikirkan berapa banyak waktu yang terbuang. Yang bisa membuat Anda seharusnya berhasil. Coba Anda pikirkan. Begitu banyak peluang yang lewat begitu saja gara-gara pikiran negatif kita. Begitu banyak kesempatan yang tidak kita ambil gara-gara kita berpikiran picik. Kita tidak terbuka dengan informasi. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, berapa besar kerugian kita gara-gara kita tidak menganggap ajakan teman kita untuk membangun di sini. Hari ini Anda sudah punya kesempatan. Saya tidak menyebutkan bahwa inilah satu-satunya jalan untuk merubah hidup. Tapi ini yang kami buktikan Bapak Ibu. Dan kalau hari ini Anda melihat bahwa ini peluang untuk Anda, kenapa Anda tidak bangun dengan komitmen yang tinggi Bapak Ibu? Mari kita mulai Bapak Ibu, mari kita mulai. Masa depan kita yang luar biasa menunggu kita. Coba Anda bayangkan. Kehidupan luar biasa seperti apa yang ingin Anda persembahkan untuk keluarga Anda. Suatu saat nanti Anda akan menikmati